Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Waalaikumsalam Dr. Andi, warahmatullahi. terima kasih atas perkenan waktunya, juga teman-teman di grup ini ya, salam kenal dari saya, salam sehat. Iya Pak, terkait dengan asupan nutrisi tadi kan dokter bilang kita baiknya itu makan beragam ya. Namun ketika kita dibatasi oleh jamnya itu gitu ya, seperti saya Pak, misalnya saya makan 2 kali aja itu udah kenyang gitu. Makan 2 kali itu udah kenyang. Jadi bicara sebaran sebaran nutrisi itu apakah perlu kita perhatikan? Misalnya komposisi makanannya itu karbohidrat, protein, sayur. Kan kita kalau pernah baca sedikit tentang ilmu gizi gitu ya Pak ya, kita kan harus makan mengandung unsur-unsur tersebut, ada lemak yang dokter udah jelaskan juga yang makronutrien itu gitu. Namun karena terbatasnya jam makan tersebut ya, yang hanya 8 jam itu, misalnya saya pakai yang 16-8 jam itu tuh dirasa kurang. Ini kira-kira kurang apa enggak gitu untuk saya, apalagi mohon izin saya sudah menjelang menopause gitu ya. Saya khawatir ini menjadi menjadi tidak baik untuk saya gitu. Nah selanjutnya juga Pak, di ilmu gizi ya, mungkin saya pernah chat di Alo Dokter itu ya, yang di chat itu dengan salah seorang dokter yang saya lihat di Sakinah TV juga, beliau pernah ya, namanya Dokter Anta gitu. Dokter Anta di Sakinah TV itu ada waktu itu tentang edukasi tentang gizi ya tentunya. Umumnya memang dokter gizi itu kayaknya menyarankan kita itu makan untuk 5 kali hingga 6 kali ya dok, dengan jarak gitu. 3 makan besar dan 2 snacking. Nah kalau untuk pola yang kita terapkan nih, maksudnya untuk intermittent fasting, dimana untuk level 3 ke atas itu kan kita cukup makan 2 kali. Nah ini penempatan si nutrisi ini tuh di mana gitu. Yang jadi kekhawatiran saya tuh jadi kayak kurang asupan, apakah ini nanti akan berdampak gitu loh dokter. Ya jadi ya, terima kasih. Ya oke. Jadi artinya gini, kalau misalnya pertama orang-orang yang kekurangan gizi itu kan macam-macam. Ada kekurangan protein, kekurangan lemak, kekurangan karbohidrat, kekurangan zat-zat nutrien mikronutrien kayak vitamin, mineral tertentu. Itu ada tanda-tandanya. Kekurangan kalsium, kekurangan vitamin D, kekurangan vitamin A, kekurangan vitamin C. Itu tuh sangat berbeda antara satu sama yang lain, itunya keluhannya, gejalanya. Nah, kalau misalnya harus diingat juga, memang maksud saya itu gini. Kalau kita secara filosofi dari 9 level puasa intermittent, Rasul itu dan para sahabatnya sangat sering berpuasa. Makannya itu cuma 2 kali sehari. Kalau sering berpuasa kan berarti makan pas sahur sama pas buka, ya kan? Terus juga Rasul tuh dikenal sama sahabat tuh nggak pernah makan sampai kekenyangan gitu. Berarti makannya tuh nggak terlalu banyak. Terus sangat sering berpuasa sampai akhir hayatnya. Tapi sehat-sehat aja gitu. Padahal waktu itu belum ada konsep karbohidrat, lemak, protein, vitamin, segala macam ya. Terus juga intinya kalau misalnya kita makan, kita puasa, itu tuh nanti kita kan diharapkan tetap sehat. Ketika tetap sehat, nafsu makan akan terus bagus. Salah satu ciri orang yang sakit itu nafsu makannya jelek. Ya orang sakit infeksi, orang sakit liver, sakit ginjal, nafsu makannya itu jelek. Karena ada masalah di badannya. Selama kita rajin puasa, kita tuh sehat terus diharapkan. Ketika sehat itu nafsu makannya akan bagus. Selama kita tidak membuat mitos-mitos yang ada di otak kita tuh nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, itu tuh nanti kita makan apa aja jadi yang penting halal. Nah ketika kita makan apa aja, kemudian kita juga makannya sesuai, kalau mau ya sesuai sama saran Rasul, banyak makan madu, banyak makan kurma, banyak makan seratnya maunya, artinya insya Allah nggak akan kekurangan zat gizi gitu. Kalau kita bayangin, kalau kita dibandingin sahabat-sahabat Rasul tuh kayaknya banyakan kita deh makannya. Ya, lebih sering kita, lebih banyak kita, tapi mereka radhiyallahu anhum tuh sama sekali nggak ada yang kekurangan gizi karena rajin puasa gitu. Jadi itu tuh kadang-kadang ketakutan yang berlebihan, yang tidak ada dasarnya, baik secara ilmiah maupun secara
filosofi atau secara contohnya gitu. Jadi itu kan kita, kalau saya puasa sering-sering nanti saya bakal kekurangan gizi, itu kan sebenarnya istilahnya pemikiran yang kita bentuk sendiri sebenarnya. Ya, artinya kita tuh takut, wah saya bakal kekurangan gizi kalau saya rajin puasa. Puasa kan makan cuma 2 kali, makannya cuma 8 jam. Pasti saya kekurangan gizi. Nah, itu tuh kan yang dibentuk sendiri. Kalau lihat contohnya sahabat Rasul, rajin puasa, makannya sahurnya cuma sedikit, bukanya cuma sedikit, nggak berlebihan. Itu tuh nggak pernah kekurangan gizi, sehat-sehat aja gitu. Nah, terus juga kalau dari segi ilmiahnya, itu tuh jarang sekali orang tuh mengalami malnutrisi gara-gara puasa gitu. Ya, jadi kalau masih ketakutan juga ya kombinasi aja. Puasa kan nggak harus level 3. Level 1 juga bisa, masih tetap 3 kali makan ya. Tapi saya sih berkeyakinan bahwa kalaupun kita rajin puasa level 3, level 5 aja rajin, Senin puasa Daud gitu. Kalau puasa Daud kan berarti tiap selang sehari makannya cuma 2 kali. Dry fasting lagi, kekurangan nggak minum. Itu tuh kalau misalnya itu puasa Daud itu berbahaya buat kesehatan, bisa menyebabkan malnutrisi, pasti ada peringatan dari Rasul, hati-hati ya kalau puasa Daud nanti malnutrisi, kan nggak ada. Jadi intinya sih itu tuh kadang-kadang ketakutan yang dibentuk sama pemikiran kita sendiri gitu, yang tidak ada dasar ilmiahnya maupun dasar Quran dan Sunnahnya juga. Jadi nggak usah takut sih sebenarnya, asal makannya nanti walaupun di eating window-nya yang 8 jam, makannya bervariasi aja, makan sayur, buah-buahan, daging, protein, karbohidrat, lemak. Karena kan kita udah tahu jenis-jenis makanan tuh biar seimbang seperti apa. Zaman dulu kan Rasul nggak ada ngatur-ngatur bagaimana mau makan karbohidrat, lemaknya gimana, proteinnya, vitamin mineralnya gimana, nggak ada suplemen mineral. Kita kan kalau ketakutan kita bisa minum multivitamin, bisa minum multivitamin mineral, makannya bisa kita sekarang mau banyakin, minggu ini mau dibanyakin proteinnya, minggu depan mau dibanyakin karbohidratnya, minggu depan mau dibanyakin lemaknya biar nggak kekurangan makronutrien maupun mikronutrien. Mikronutrien kalau takut kurang bisa minum suplemen, kalau jarang berjemur bisa minum vitamin D. Jadi banyak sekali yang zaman sekarang tuh yang bisa dilakukan. Jadi sangat jarang kasus malnutrisi itu terjadi pada orang yang sehat gitu. Orang normal tuh jarang sekali malnutrisi. Yang ada tuh malah over, nutrisinya berlebihan gitu. Mungkin kurang lebih gitu Bu Eka.